Di tengah orang mengatai Undip macam-macam, segala macam lah, mahasiswa jelek-jelek. 58.000. Kenapa? Kami adakan marketing. Ternyata apa? Orang memilih itu. Satu, karena peringkat Undip, prestasi Undip, internasional. Terakhir juga diantaranya apa? Kota Semarang. Jadi mereka memilih karena ini kota Semarang. Lah, ternyata kota Semarang itu mereka melihat kota yang aman, yang jarang ada demonya, ya, kemudian toleransi, itu yang mereka cari ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama Profesor Dr. Yos Johan Utama, SHM HUM, Rektor Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Semoga Mas Bambang juga sama sehat-sehat. Ya, terima kasih, Prof. Prof, ini kan kita baru saja memilih 21 kepala daerah kabupaten kota. Yang menarik adalah masing-masing daerah itu ada yang sangat bersemangat untuk menjadikan daerahnya atau kotanya kota pendidikan. Ini wali kota Magelang yang baru seorang dokter pengen mendirikan fakultas kedokteran di Universitas Tidar. Pekalongan membuat kawasan khusus kampus. Dan belum lama ini wali kota Semarang yang terpilih lagi juga mencanangkan bahwa ingin menjadikan Semarang ini sebagai kota pendidikan. Nah, ini menurut pandangan Prof. Yos ini fenomena apa ini? Ya, ini fenomena bagus. Artinya sebagai kepala daerah punya kepedulian kepada pendidikan, itu bagus ya. Cuma nanti implementasinya seperti apa? Ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara pendidikan itu sudah disorot dari beberapa hal. Salah satunya misalnya disorot dari sisi peningkatan pendapatan masuk. Ya. Contoh misalnya, ini paling gampang aja lah. Kampus Undip itu berdiri di Pekalongan. Ya. Itu begitu baru dipasang pancangnya saja, itu kemudian harga tanahnya tuh naik katanya 3 sampai 5 kali lipat. Baru tiang pancangnya udah naik itu di daerah apa itu di Batang juga, Batang di daerah Tumbrep gitu ya, naik sudah. Nah, apalagi sekarang sudah dibangun kampus di sana, bagus kampusnya ya, itu naik. Itu hitungannya saya sampaikan sama Pak Bupati. Pak Bupati gampang nggak Pak Bupati? Itu hitungannya gampang. Menurut saya di sana lah ya, ada 1.000 orang Pak nanti ya, setiap tahun tambah 200 1.000 orang. Dengan 1.000 orang itu yang kos-kosan 1.000 orang itu berarti perputaran uang 1 miliar di desa itu harus 1 jutaan. Berarti 12 miliar dalam setahun. Itu baru kosnya, Pak. Makannya, laundry-nya. Anak-anak sekarang kan jarang nyuci sendiri, laundry segala macam. Ya, makannya, mungkin yang lain pasti naik semuanya. Ya, dan itu akan mengangkat juga menginjek begitu ya orang-orang di sekitarnya saya bahwa ada kesempatan yang lain, ada pilihan lain bahwa sekolah itu bisa meningkatkan satu hal kualitas hidup misalnya. Itu akan dampaknya luas sekali. Nah, ya, kalau dari sisi itu, dari sisi yang lain saya kira betul kalau misalnya jadi tempat pendidikan itu ini menjadi satu tempat peningkatan SDM yang luar biasa pasti. Demikian Mas Abang. Ya. Lalu sekarang kalau dibalik, apa peran pemerintah daerah untuk mendorong berkembangnya pendidikan? Ya, yang sudah dicontohkan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, ya. Mereka memberikan kepada kami itu hibah tanah. Ya, kami juga tidak tangan kosong. Hibah tanah kayak di Pekalongan salah sekitar 50-an hektar mungkin. Kemudian di Batang itu lebih dari 20 hektar. Ya, kemudian di Rembang itu bahkan dengan bangunannya ya dibantukan pada dihibahkan pada kami, di Demak itu juga begitu ya. Itu jelas seperti itu. Kedua, kalau memang itu kan kita bisa menggunakan pola-pola paling tidak peningkatan kualitas SDM di daerah itu.
berikanlah ya akses itu dengan cara apa? Ya kita kerjasama saja, ya kerjasama misalnya kita bisa memberikan kelas-kelas khusus untuk warga setempat misalnya dengan tarif tertentu bisa segala macam dan itu didukung dengan APBD setempat. Bahkan kan juga dibuka yang tidak mampu pun bisa kita berikan akses untuk itu. Ya, contohnya di beberapa tempat kita kan punya kewajiban 20% orang tidak mampu, jadi bisa. Nah makanya saya kira sangat tercermin dari APBD masing-masing kepedulian kepada pendidikan itu. Ini khususnya pendidikan tinggi ya. Tapi kalau pendidikan yang menengah dan dasar saya kira banyak hal sudah dilakukan. Ya. Nah, Prof, ini kelihatannya Undip kan konsentrasi mengembangkan tadi di Pekalongan, Batang, Demak, Rembang, Jepara. Artinya udah ada pembagian wilayah gitu kelihatannya. Apakah Undip kebagian di Pantura gitu atau seperti apa? Enggak ada. Ya artinya ya secara moral aja lah bahwa kalau wilayah selatan itu kan ada UNS ya kan, ada Unsud, ada UGM ya mereka garap di sana. Tapi Pantura ini kan cobalah sampai ke arah ke barat dan ke timur itu kan nggak ada perguruan tinggi negeri ya yang kemudian ada di sana. Ujung paling dekat kan berarti kan ke Surabaya, ITS, UNER, ya kan, UPN di sana semua. Kemudian ujung kita ke barat itu di Cirebon, ada ITB di sana katanya. Jadi kosongnya itu kan kita masukkan di sana. Dan yang terutama kita garap di sana adalah yang vokasi, yang langsung kerja. Prof, dengan banyaknya pembukaan kampus-kampus baru di luar kota itu, tidak ada kekhawatiran mengenai kualitasnya, Prof? Ya, makanya kami ada pola-pola, makanya di Undip sendiri contoh misalnya, kami siapin dana, ya, nggak tanggung-tanggung besar sekali itu untuk penguatan SDM itu. Di antaranya apa? Semua dosen itu kita lakukan untuk programkan sekolah yang didanai oleh dana Undip sendiri. Dan itu kemudian tidak di Indonesia, ini beberapa sudah ada yang di Amerika, Jerman, Jepang, ya, Eropa, di Asia jelas ya, dengan pendanaan yang 0,9 kali yang diberikan oleh LPDP. LPDP itu kan bagus sekali anggarannya. Nah, kita 0,9-nya. Tapi di beberapa tempat bahkan yang diberikan oleh Undip itu lebih besar daripada LPDP. Itu. Dana penelitian ada, pasti ada. Dan kemudian diukur dengan apa? Akreditasi. Nah, akreditasinya dikejar. Karena mereka berdiri sendiri itu akreditasinya. Nah, makanya saya tidak terlalu risau karena apa? Ukuran kemudian penyelenggaraan organisasi atau manajemen itu bagus kan diakreditasi. Nah, ketika akreditasinya sudah bagus, saya kira itu merupakan salah satu quality control-nya. Ditambah tadi SDM-nya. Nggak hanya SDM-nya, Mas. Kami juga di Tendik-nya. Tendik itu bagian administrasi. Nah, di Undip ini sekarang kami dirikan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sehingga saya bisa memastikan nanti bahwa ketika saya berhadap dengan manajer atau supervisor, kami sudah menghilangkan kata-kata yang birokrat, kepala bagian, tata usaha negara, kasubag sudah kami hilangkan. Kami namanya sudah manajer supervisor. Nah, itu kemudian kita pastikan ketika ketemu sama manajer, saya yakin dia pasti bahasa Inggrisnya bagus, saya yakin dia bisa membuat rancangan peraturan, saya yakin dia bisa pengadaan barang di Indonesia benar. Nah, itu. Ya. Jadi quality control-nya di situ, Mas. Jadi tendiknya kami kejar, kemudian dosennya kami juga dengan proses pendidikan-pendidikan tadi. Ya, Prof. Tapi kalau mobilitas atau jarak itu mengganggu apa tidak? Artinya apakah dosen-dosen ini juga jadi dosen tetap yang menetap di kampus? Dosennya tetap stay di sana. Oh, iya. Jadi ada 6, paling tidak kan satu prodi 6 stay di sana. Dan sebagian ada yang dari Semarang. Makanya apalagi sekarang dengan pola daring itu semakin lebih mudah lagi. Prakteknya seperti apa sekarang, Prof? Itu kan Undip makin lama makin banyak ini. Jadi kampusnya makin luas, mahasiswanya makin besar. Ke depan masih seperti apa? Masih akan bertambah? Kayaknya sudah cukup lah. Karena kami mau konsentrasi di tempat-tempat itu ya. Nanti terlalu besar karena
istilahnya kalau kapal induk terlalu besar ya terlalu sulit bergerak nanti. Jadi ini sudah titik menurut saya sudah selesai. Dan tinggal nanti yang di Jepara. Jepara itu kan luas sekali Mas, 52 hektar, nggak pernah disentuh istilahnya dalam ini. Makanya sekarang nanti kita dirikan di sana beberapa prodi. Tapi kalau di sana bukan PSDKU namanya, tapi prodi biasa. Karena kalau PSDKU itu program studi di luar kampus utama. Tapi kalau Jepara itu dalam PP 52 di state sebagai kampus. Jadi bukan kelas jauh lagi, ya kelas biasa. Jadi artinya menurut perhitungan Prof. Yos itu kapasitas maksimal yang manajemen Universitas Diponegoro bisa tangani itu sampai berapa mahasiswa? Ya saya kira dengan jumlah dosen, jumlah TND ya sekarang sampai jumlah ideal ya sekarang ini 54-55 ribu. Ya. Jadi kalau dari segi jumlah mahasiswa ini sudah perguruan tinggi terbesar, Prof? Oh enggak, Brawijaya. Oh. Brawijaya besar, UGM besar. Ya. Sebetulnya gini, masalahnya bukan begitu, Mas. Kenapa kami harus jumlahnya besar begitu? Karena kami harus membiayai yang tidak mampu itu. Golongan yang tidak mampu itu kan bayar Rp500.000 satu semester, ya kan? Sementara mereka harusnya bayarnya 35 juta, ya, 20 juta segala macam itu. Lah bagaimana itu cara menutup kekurangan itu dengan menambah jumlah mahasiswa? Ya. Andai misalnya, ya Undip misalnya, makanya saya tidak terlalu mengharap ke pemerintah karena pemerintah sih sudah bagus lah memberikan bantuan dan harus mandiri. Maka kami sudah mulai bergerak ke wilayah bisnis. Nah, bisnisnya macam-macam, ada pompa bensin segala macam. Kalau bisnisnya misalnya, bisnis kami itu bisa menghasilkan 300 miliar misalnya per tahun, kami nggak perlu 54.000 lagi, Mas. Kami cukup butuh misalnya 25.000 mahasiswa. Sudah cukup. Ya. Apalagi kalau kamu bisa 700 miliar per tahun, mungkin mahasiswa nggak usah banyak dan mereka gratis semua. Karena kebutuhan kami itu di pendapatan sekitar 700 miliar per tahun. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Jadi kalau PTNBH seperti Undip ini bisa menghasilkan income sendiri itu dikembalikan lagi untuk membiayai. Oh iya. Ya. Jadi apapun upaya kita adalah harus dikembalikan ke pembiayaan untuk manajemen akademiknya. Jadi makanya ini kan Undip sedang mulai bergerak di wilayah digital, Mas. Namanya UDIT, Universitas Diponegoro Digital. Ya. Sudah bergerak di sana. Ya, mohon maaf, saya tak jelaskan, Mas, karena buat apa nih rahasia dagang. Ya. Terus nanti ada banyak hal, ada tambak segala macam kami akan upayakan. Ya, jadi dengan itu kalau kami berharapnya gitu, karena kalau kami mengandalkan kepada pendapatan dari mahasiswa, ya cepat atau lambat, ya itu sangat membahayakan menurut saya. Karena apa? Kemampuan mahasiswa bisa menurun atau mungkin kita terjebak kepada jumlah mahasiswa yang besar. Jumlah mahasiswa yang besar juga berbahaya, nanti masalah kualitas. Kan? Makanya saya mengharapkan adalah justru bisnis ini saya kerjakan, ya duitnya dapat, hingga jumlah mahasiswa tidak perlu 54.000, tapi cukup 30.000 aja. Ya kalau 30.000 ideal banget itu. Ideal banget lah, bagus banget istilahnya. Dari kesejahteraan dosennya, tekniknya, juga kesejahteraan si mahasiswa akan bagus banget. Dan mungkin uang kuliahnya akan turun. Ya. Prof, kembali ke tadi, kalau membuka program-program di daerah-daerah itu, kan dari segi income itu nggak bisa diandalkan. Walaupun jumlahnya besar, tapi kan tidak seperti fakultas-fakultas program studi favorit yang lain misalnya. Masuk, Mas, masih masuk. Tapi nggak besar. Ya. Kami menghitung itu masih masuk sekitar ya 10% lah, selisihnya 10% dari biaya operasional dan itu sekitar 10%. Tapi kalau kita hitung investasi pasti belum, Mas, ya, karena investasi kan nggak bisa di cross-cut langsung dengan itu. Investasi kan jangka panjang, ya, karena misalnya kayak gedung di Batang maupun di Pekalongan itu 15 miliar, nggak mungkin langsung di cross-cut. Ya kan? Tapi kan kita bisa menghitung misalnya satu mahasiswa itu kan kalau vokasi 5 juta, Mas. 1.000 itu berarti dia kan
10 juta. 10 juta itu berarti kalikan 1.000 mahasiswa 10 miliar. 10 miliar tiap tahun, Mas. Nah, biasanya biaya seperti itu enggak sampai 10 miliar. Paling sekitar 4-5 miliar. Jadi masih ada selisih. Masih. Dan investasinya banyak dibantu oleh pemerintah daerah ya, Prof? Tanah terutama. Ya. Yang bagus lagi Rembang. Rembang itu ya tanah ya bangunan. Saya nggak keluar investasi kali di SDM. Jadi kalau ada pemerintah daerah yang mau seperti itu, masih ada kemungkinan ya, Prof ya? Ya, kami harus menghitung juga kekuatan dosen. Karena dosennya itu semakin tambah tua ya, nanti pergi ke sana ya tingkat kesehatannya berbahaya nanti. Ya, artinya kami harus memperhitungkan itu juga. Tapi kan ada pelajaran ini, pandemi ini kan mungkin menemukan satu kreativitas baru atau teknik baru untuk pengajaran secara daring, Bro? Ada yang digarap, diantaranya ya seperti dia bisa mandiri begitu dengan paket-paket ya seperti itu. Ya. Karena ada hal yang misalnya kita harus mematahkan ya kesulitan dalam masalah praktek misalnya. Ya, misalnya teman-teman teknik, misalnya uji beton itu kan dia merasakan menggunakan mesinnya gimana dia bisa kemudian secara virtual menggerakkan mesinnya itu. Ya, contohnya kedokteran juga agak susah sama. Maka ini kebijakan kami untuk yang kedokteran dan yang seperti itu masih dimungkinkan ada pola-pola luring, tapi dengan standar yang ketat, ya sangat ketat dan terus terang mahal-mahal Mas. Karena apa? Kelas ya yang dulunya itu ya isinya 60 misalnya kan harus dibagi 3 kelas menjadi dosennya harus ngajar 3 kali Mas, biayanya ya 3 kali. Ini kan jadi mahal ya kan, belum lagi kesehatan si dosennya itu. Kalau dulu dia ngajar 10 mata kuliah jadi ngajar 30 mata kuliah ya, bisa sakit bukan gara-gara COVID tapi malah kekeselan ngajar itu. Nah, makanya ini kan harus diimbangkan. Ini harus digantikan pola-pola yang tadi yang siswa belajar mandiri dengan modul-modul yang virtual. Prof, kalau saya melihat fenomena pengelolaan perguruan tinggi seperti ini, jadi yang lebih dibutuhkan mungkin ya ke depan adalah berarti seorang manajer, Prof. Betul. Tidak mesti harus guru besar kalau gitu. Betul. Ya. Saya berharap bahwa orang nanti yang setelah saya itu adalah orang yang bisnismen. Bisnismen. Ya, yang kemudian mampu, karena kami sedang lagi menggarap ini Mas, endowment fund. Endowment fund. Tapi sementara masih kami injek dengan dana kami sendiri, endowment fund-nya itu. Yang itu berkembang. Karena Harvard itu kan tumbuh karena endowment fund misalnya. Bisnis segala macam. Makanya saya katakan bahwa ke depan itu sepertinya bukan masalah profesor itu kan ilmu nih Mas, ya kan, menurut saya ilmunya. Tapi yang menurut saya justru itulah yang utama adalah di seorang manajemen, leader, manajemennya bagus, yaitu. Nah, oke lah, sekarang memang regulasi di pemerintahan masih guru besar, masih berorientasi ke situ. Tapi bisa kan kemudian dia membentuk tim, makanya Undip juga ada namanya tim yang khusus menangani bisnis. Ya. Nah itu yang mengenai bisnis itu. Ya, akhirnya memang istilahnya ilmu saya itu lebih banyak digerakkan di masalah ilmu bisnis dan manajemennya. Contohnya bicara misalnya mau mendirikan prodi baru, Mas. Saya langsung hitung prodi apa S2. Oke, Anda menarik 6 dosen dari S1, tapi Anda harus menghasilkan prodi itu 4,2 miliar. Kalau 4,2 miliar nggak bisa, nggak usah bikin prodi baru. Nanti itu jadi cost center itu. Kita harus cari yang RGE center. Sampai sulit itu Mas. Karena kayak S1 hukum misalnya, S1 hukum. Ya kan? Kita narik 6 orang. 6 orang itu harganya berapa sih? Ya kan? Artinya bukan harga, artinya setara dengan 6 kali 30 mahasiswa, 180. 180 kalau dia uang kuliahnya taruhlah misalnya ya 10 juta Mas. Ya, sudah 1,8 miliar Mas. Ya kan? 5 juta 1,8. Dia kan kena SPI Mas, sumbangan pembangunan institusi. 40 juta. Dari yang 180 itu
adalah 50%-nya. Berarti berapa? 90 kali 400 sudah 4,5 miliar plus 1,2 ya, 5,7 miliar. Nah, kalau bikin S2 terus yang daftar cuma orang 10 rugi. Dan kemudian artinya jadi cost center, dia malah disubsidi nanti. Itulah makanya saya jangan sembarangan bikin prodi, harus dihitung keekonomiannya juga. Ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya ini hasilnya nanti kemudian ini menjadi cost center menurut saya. Nah, itu yang kemudian harus dikembangkan segala macam. Ya, kenapa? Nah, kalau cara gini nanti uang kuliahnya jadi naik terus. Makanya saya katakan ini sudah mulai terobosan di bidang bisnis, yang kemudian hasil bisnis itu dikembalikan untuk membiayai pendidikan, UKT-nya bisa turun. Ya. Nah, Mas. Iya, Prof, kembali lagi ke tadi, ke kepala-kepala daerah tadi. Ya. Kalau ada kepala daerah tadi seperti Semarang yang ingin menjadikan Semarang jadi kota pendidikan, itu apa yang harus dilakukan? Ya, satu, ini hasil-hasil Mas ya. Hasil riset kami. Kami kan juga harus meriset marketing ya. Jadi saya bayangkan sekarang saya harus melakukan riset marketing juga. Kenapa orang milih Undip? Ya kan? Loh, ada misalnya hebat-hebat segala macam. Kenapa orang milih Undip? Dan naiknya subhanallah Mas. Kemarin tahun 2019 itu yang daftar Undip 30.000. Sekarang 58.000. Di tengah orang mengatai Undip macam-macam segala macam lah, mahasiswa jelek-jelek. 58.000. Kenapa? Kami adakan marketing. Ternyata apa? Orang memilih itu. Satu, karena peringkat Undip, prestasi Undip internasional. Terakhir juga diantaranya apa? Kota Semarang. Jadi mereka memilih karena ini kota Semarang. Lah, ternyata kota Semarang itu mereka melihat kota yang aman, yang jarang ada demonya, ya. Kemudian toleransi, itu yang mereka cari ternyata. Berarti kemudian, orang tua itu perannya, orang tua, pemikirannya orang tua itu. Iya, jadi juga anak itu juga begitu, dia merasa nyaman bahwa enggak hal-hal yang mohon maaf radikalisme segala macam itu mereka terhindar, nyaman dia. Nah, inilah makanya kalau ditanya bagaimana Pemda itu harus bertindak, ya satu mungkin fasilitasi oke lah, ya jelas fasilitasi mungkin transport dan segala macam. Tapi di sisi yang lain menurut saya adalah bagaimana menciptakan kondisi di sini, layanan yang kualitas bagus sehingga mereka senang, bisa nyaman di sini. Nah itu yang menurut saya bisa dianggap sebagai bagian dari upaya sebagai kota pendidikan, ya layanan kemudahan dan segala macam. Karena kalau mohon maaf ya Pak Mas, dihitung-hitung itu mereka juga bagian dari yang bisa meningkatkan pendapatan PAD loh. Iya kan? Iya, timbal balik. Timbal balik loh. Nanti ya dia mereka anak-anak ini wisata di Semarang kok, beli makanan, beli oleh-oleh untuk bapaknya pulang ke mana ya bawa dari Semarang. Ya kan? Misalnya dibuat ya datang, ada mungkin dia buat acara welcome, wali kota datang, kemudian wali mahasiswa baru itu mendapatkan dihadiri. Sebenarnya kayak apa itu? Orang akan merasa bahwa ini bagian dari respect daerah kepada dunia pendidikan itu. Terakhir Prof, apa harapan Undip, harapan Prof Yos terhadap daerah-daerah tadi yang sudah bekerja sama dengan Undip selama ini untuk pengembangan ke depan? Satu, kontinuitas pasti, ya. Kontinuitas, ya, jadi sustainabilitas juga, ya pasti, dan kemudian dengan regulasi-regulasi yang mendukung lah, ya. Regulasi-regulasi mendukung, jangan sampai nanti regulasi, contoh umpamanya tiba-tiba malah bikin perda majekin kos-kosan. Nah, itu ya malah jadi nggak masuk itu, ya. Kita jangan langsung strict dari income dari situlah. Nanti kos-kosan itu kan ya yang punya kan belanja, yang belanja dari belanja itulah yang kita dapatkan. Ya. Jangan langsung dikenain di itunya. Ya. Jadi sustainabilitas itu dukungan itu. Ya. Ya, ini tambahan Mas. Jadi apa yang saya katakan tadi masalah pendidikan prodi dan itu hanya kami menghitung di dalam. Ya, jangan sampai nanti itu membebani.
ya, membebani prodi yang lain segala macam, karena itu akan kemudian karena beban berarti menambahkan uang kuliah naik. Makanya untuk menjadikan itu kami harus menghitung, hati-hati jangan saya menjadikan beban karena itu nanti kasihan ya, prodi-prodi yang lain itu terus jadi mungkin harus mendukung, harus menyubsidi segala macam. Ya, jadi kata bisnis di sini bukan bisnis ansih, tapi artinya adalah apa ya, manajemen lah ya, manajemen seperti itu. Ya, baik, terakhir Prof. Untuk tahun 2001 ini apakah daya tampung Undip dengan tadi semua kampus di luar kotanya tadi tetap atau mau tambah? Kayaknya mau turun Mas, kita turunkan. Oh. Jadi kami ada kebijakan polanya gini Mas. Jadi awal di mana kami akreditasi bagus semuanya, awal itu kita naikkan dulu gitu. Ya. Nanti dapat duit untuk bisa mendukung itu. Terus kemudian mulai menurun, kita akreditasi nanti pas jumlahnya ideal. Nanti akreditasi lagi kita naikkan lagi, terus turun lagi gitu polanya. Sampai berapa persen kira-kira turunnya? Belum masih kami kaji. Ya, mungkin ya nggak bisa, tapi antara 1-10% lah. Ya. Baik, terima kasih Prof. Profesor Dr. Johan Utama SH.M.Hum, Rektor Universitas Diponegoro yang sudah berkembang sedemikian pesat dengan minat masuk udah hampir 60.000 Prof ya tadi ya, 58. Ya, ini luar biasa dan mudah-mudahan juga bisa kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi semua maju, masyarakatnya maju, pendidikannya maju. Amin. Itu Nyon Sewu 50 yang terdaftar kemarin, yang daftar itu 58.000. Itu memperebutkan 2.500 bangku, Mas. Luar biasa. Yes. Saya kadang-kadang muasal banyaknya itu. Terus kemudian untuk kayak bukan kedokteran Mas, gigi yang paling anu. Iya. Gigi itu yang daftar itu sampai 1.500-an gitu. Itu memperebutkan berapa? 9 kursi, Mas. Baik, sekali lagi sukses Prof. Mudah-mudahan terus berkembang dan bekerja dengan pemerintah daerah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.